Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sang surya telah bersinar, cahaya dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela. Ya Berarti harus kita bersama-sama bersemangat kembali pentingnya tentang belajar. Itu seperti itu. Insya Allah nanti dimudahkan gabung lagi di CGP angkatan berikutnya. Semangat, insya Allah dimudahkan nanti bisa belajar dengan Pak Pendi. Bapak Ibu semuanya, dengan pantun juga. Jalan-jalan ke pasar Regi, jangan lupa membeli durian.
Marilah kawan kita berdiskusi menuju sekolah berkemajuan. Orang India bergelora, membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Begitulah puisi dari boleh bermimpi, karena dengan mimpi kita akan SD Muhammadiyah 14. Kita memimpikan murid yang kita cuma menuangkan pemikiran atau impian kita. Kita percaya kalau pada zaman kita sekolah tahun depan tentang murid-murid kita di SD Mahiska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kontemplasi saya di belakang. Dikasih pertanyaan oleh Bapak Fendi. Bacakan ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang suruh mimpi kan? Saya mimpi tadi. Mimpi saya gini, murid dalam impian saya itu ya murid yang punya adab dalam segalanya, dalam belajar, makan maupun adab beribadah. Terus mimpi yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bagi saya potensi yang belum terasa, terdidik dan tercerahkan. Kalimatnya penulis itu memang beda. Yang murid kan potensi bagi saya, potensi yang belum terasa. Kalimatnya penulis. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan adab dan karakter. Karena mimpi awal tadi saya tentang adab. Di sampai sini tetap adab. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa makan sambil berdiri itu salah dan kurang baik. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk revolusi adab dan karakter baik guru maupun murid. Warga sekolah. Ya, penting untuk warga sekolah. Ya. Nah, ini kemudian yang agak panjang.
Ini kalau saya bacakan menitikan air mata. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sekolah ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Nangis dan sakitnya. Tata kelola pembelajaran maupun tata kelola organisasi masih jauh dari lembaga pendidikan yang ideal menurut Muhammadiyah. Singkatnya, sekolah ini belum sepenuhnya bermuhammadiyah. Mungkin itu Pak Yandi mimpi saya tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti bisa dikritik dan diberi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berdasarkan pengalaman saya mengajar kesenian di kelas 1, dari dulu itu 4 tahun itu juga menjadi 5 tahun di kelas 1, terus sempat ngajar di kelas 2, kelas 3, terus ini balik lagi di kelas 1. Jadi untuk hal-hal yang saya inginkan, maksudnya berdasarkan pengalaman di kelas 1 itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kalau menurut saya itu yang ceria, semangat, kreatif, terus dia juga antusias belajar, terus penuh pertanyaan yang tidak terduga. Jadi kalau kelas 1 itu sampai terkadang itu mau menjawab itu nanti takutnya kalau kita itu memberikan jawaban yang salah, itu nanti anak kan berkelanjutan. Jadi sebentar ya, buatnya lagi repot nih, nanti jawabnya. Jadi untuk menjawab hal yang sekiranya nanti itu berkepanjangan, saya menjawab ada sedikit tak perlu waktu gitu. Terus selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah anak yang suci yang berkata jujur. Jadi anak-anak itu kita bisa melihat bahwa anak kelas 1 itu benar-benar polos, mengatakan yang sejujurnya. Hari ini itu pun juga saya sedikit mau meneteskan air mata. Emang ini juga termasuk kesalahan saya juga yang terus mesti kesalahan yang berkepanjangan. Tapi saya sadar saya itu salah, tetapi dari situ sebenarnya ingin berubah. Tapi karena kondisi masih belum bisa berubah. Tadi pagi itu anak 1 itu menyeletuk begini, Bu Anda jangan terlambat terus, nanti kasihan aku loh, anak-anaknya gak ada yang urus loh, macet gitu. Ya Allah, rasanya tuh mau pingsan sampai ya Allah. Emang itu suatu beban yang sangat bagi diri saya. Terus ya emang itu teguran bagi saya biar saya bisa berubah. Ya insya Allah nanti dengan berjalannya waktu anak saya sudah masuk SD, insya Allah nanti bisa lebih terkondisikan karena ini masih TKB, jadi masih mut-mutannya masih belum bisa ditentukan. Enggak. Kenapa? Oh, tidak boleh sama suami saya. Karena kalau suami saya juga ngajar juga, kalau disekolahkan di satu sekolah sama dengan orang tua, biasanya ketergantungannya lebih dan lebih jajannya juga lebih banyak. Jadi gitu. Terus untuk selanjutnya di sekolah kita mengutamakan taat beribadah, sopan santun dan kebersihan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai hamba yang taat, sehari minimal sholat 5 kali, bersikap sopan kepada guru, dan membuang sampah di tempat sampah sehingga bisa membuat sekolah bersih dan indah dipandang mata. Langkah selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk selalu mengingatkan untuk beribadah dan menjaga kebersihan. Dan pertanyaan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dengan sholat 5 waktu, berlaku sopan, dan menjaga kebersihan,
akan berefek baik terhadap diri sendiri dan lingkungan. Saya kira itu Bapak Ibu hal-hal yang saya impikan. Semoga dengan teguran dari anak kelas 1 tadi bisa, paling tidak itu bukan ilusi yang akan jadi, bukan sebuah ilusi, dan nanti bisa menjadi motivasi saya untuk bisa berubah. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mimpi-mimpi murid kita. Nah, kemarin bermimpi. Pas saya pulang olahraga, ternyata ada anak yang di tengah jalan itu lari, terus belum sampai di tempat olahraga di Tanggul. Ada anak juga yang sering nangis. Ya, ada juga sering nangis. Nah, itu lantaran bukan karena ditinggal temannya, melainkan itu dijali temannya, sehingga bikin anak itu menangis menetes air mata. Saking sedihnya ya. Terus, nah, siswa itu kita perlu didik. Terus setelah itu berlanjut sampai di di Tanggul. Saya suruh pemanasan lari. Ada juga saya yang nggak mau ikut lari. Terus saya tanya, kenapa ikut lari? Saya capek Pak, saya males Pak. Terus saya bilangin, nah kok belum apa-apa sudah capek gimana? Itu. Terus saya kasih kasih masukan. Kalau kamu nggak ikut jam saya olahraga, gimana nanti kamu punya badan atau tubuh yang sehat? Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu, insana selanjutnya, setelah itu anak-anak akhirnya semuanya bisa ikut lari, untuk melakukan lari. Terus yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah murid di sini murid yang baik, yang sopan santun, kalau ada gurunya saling menegur, tahu adab. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan contoh, misal kalau buang sampah. Nah, kalau siswa itu habis makan, mereka membuang sampah pada tempatnya. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau sudah dengar azan, mereka siap-siap bergegas untuk menuju ke musola untuk mempersiapkan sholat. Ya itu. Terus yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa ikut memajukan sekolah ini. Terus yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa contoh lain dari saya sendiri, kalau saya datangnya terlambat itu jalan.
Kalau barangnya lebih dari setengah 7 paling mepet lah. Mepet setengah 7 lebih gitu. Boloku. Sering. Nah, itu cuma saran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fendi untuk waktunya. Untuk berdirinya saya di sini untuk membacakan jawaban saya pada kalimat yang pertama. Langsung saja yang pertama, kita memiliki murid-murid yang mampu berpikir kritis, inovatif, dan mampu mengikuti Langsung saja yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah harta bangsa yang memiliki karakteristik beragam dan unik dan perlu dilestarikan dan dijaga. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan agar tercipta suasana belajar yang nyaman. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya perlu pendidikan untuk meraih cita-citanya kelak. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan yang layak untuk murid di sekolah. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kita mampu menuntun murid agar dapat menggapai potensi yang mereka miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Fendi itu calon guru penggerak, kalau saya guru yang bergerak. Nah, oke, iya sudah bergerak. Terima kasih. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan apa yang diketik sama Pak Fendi di sini, coba tak isi. Ponggur mimpi itu Laskar Pelangi. Ya. Satu, kita memimpikan murid-murid yang jawabannya sama Mbak Vivi tadi. Murid-murid yang cerdas, intelektual, berwawasan luas, serta mempunyai karakter yang tangguh serta berakhlak mulia. Ya, betul. Itu impiannya. Semoga bisa terlaksana. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang perlu bimbingan dalam hal segalanya, yaitu sikap, berpikir, serta ilmu pendidikan beragama serta akidah dan akhlaknya. Tuh. Orang ngantongnya receh loh. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak dan akidah serta sopan santun dalam segala hal agar terbentuk rasa disiplin yang tinggi, mungkin kedatangan dan sebagainya, gitu ya. Nah, mergone aku ora tau telat, mergone anakku germusuk nanti mau ora nggo sarapan bareng. Tapi luwe cah loro, kasih do mangan tak gorono sakit, mangan cah. Yes, popo. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu yang utama. Jadi anak itu, saya bermimpi sekolah ini rasa dioyak, sekolah ini rasa nganggo di pentel wong tuwane, rasa njaluk sanune oke. Tapi kesadaran betul yaitu sekolah yang utama dan pembentukan karakter kepribadiannya serta ilmu agama yang sangat penting diterapkan dalam sekolah kita. Karena pada intinya agama adalah menjadi ujung tombaknya, apalagi di pendidikan dasar, untuk menghadapi zaman-zaman yang sudah kaya ngene semrawut, kaya sinyal HP. Kuwi wifi kelasmu. Yang kelima, yaitu kita warga sekolah di sekolah yakin untuk atau merubah segala sesuatu. Sekolah itu penting ya, yang bisa merubah sesuatu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu,
yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Oh begini itu tidak boleh. Ternyata minum sambil berdiri tidak boleh. Alasannya apa? Anak juga diberitahu, tidak keselak dan sebagainya. Nah pendidikan seperti itu dalam sekolah yakin diberikan yang mana yang baik dan mana yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Yang terakhir yaitu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa karena kita satu atap dengan SMP, yaitu sikap toleransi dalam kehidupan warga sekolah sangat penting agar tercipta suasana yang nyaman dan tentram. Dan terkadang karena kita satu atap, kadang kita ya harus ususnya dowo, kadang ya kaya sumbu kompor, panas sedilo dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu bagaimana kita mengambil sikap toleransi itu yang sepenuhnya kepada kita. Mungkin ngaten Pak Pendi dari saya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi soal dari Pak Pendi nomor 1, kita memiliki murid-murid yang berkarakter dan berpengalaman luas. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak didik yang kita anggap sebagai anak dan teman. Ya anak kamu ya bukan campur. Saya ini kalau sama anak saya itu galak, tapi kalau sama murid itu saya nggak bisa Pak. Kayak sakit. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan penanaman adab. Yang ketiga, yang keempat, mulai di sekolah kita sadar bahwa tidak semuanya dapat kita didik dan kita atur semua kita. Jadi kita tidak bisa memaksa anak itu. Yang nomor 5, kita warga sekolah di sekolah yakin untuk maju dan berubah. Untuk semua guru ya, pokoknya jangan sampai terlambat. Ya Pak ya, tadi kelas 1 emang saya yang guru sama bulan itu. Bilang sama Bu Andra ya, lu jangan sampai terlambat gitu. Maaf ya Bu Andra ya. Untuk yang ke-6, saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa anak-anak itu mempunyai daya tangkap yang berbeda dalam menerima materi. Jadi kita tidak bisa memaksa, pokoknya materi ini anak harus bisa menerima. Ya Pak Pendi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau gini aja, kita buat permainan kulit Pak untuk menjawab ini. Nah nanti kita harus spontan aja. Nah kalau yang berada di depan harus ingat-ingat siapa yang di belakang. Terus yang di belakang harus ingat di depannya. Kalau yang di sebelah paling kanan berarti harus ingat di samping kiri. Kalau yang samping kiri harus ingat di samping kanan. Nah, ayo Bu MC juga iya. Jadi aku sakit nunggu bunuh kan nunjuk apa? Oke, jadi nanti gini, ketika saya bilang Dor, sebutkan dan tunjuk teman di sebelah kanan panjenengan. Nah, kalau Dor, kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada berarti kirinya. Nah, kalau nggak ada kanan dan kirinya berarti tembak kirinya sendiri. Nah, itu ya. Kalau saya ulangi, kalau Dor tembak kanannya atau kirinya. Kalau nggak ada semua berarti tembak kiri sendiri. Berarti udah bunuh diri. Kalau Der tembak depannya atau belakangnya. Nah, sambil sebutkan namanya. Yo, misal contoh ya, ketika nanti saya sebutkan
Der berarti kan depan atau belakang. Der Anda atau Bu Titik berarti gitu. Oke, lanjut. Der. Gimana sih siapa mau? Sudah siap nih? Nanti yang paling banyak kena berarti itulah yang dapat kesempatan. Siap? Lah. Sudah tadi, Mbak beli Mbak di situ. Satu, orang ceritanya cuma satu-satu. Siap? Yo, ini tuh yang disebut siap ya. Gak usah dikurei. 1, 2, 3. Der. Pak Wahyu kena loro kok. Oke. Yo, wis kenang sih. Pak Wahyu karo Bu Fikis. Yo, berdua yang lain silakan boleh duduk. Berdua berarti saling tembak-tembakan dulu. Tembak-tembakan berarti gitu. Yo, kanan depannya berarti apa tadi naik depannya? Hati-hati kalau depan itu ada jangan sampai ada. Ya udah, dia. Der. Silahkan Pak Wahyu bisa ke depan lagi. Monggo Pak, langsung dijawab aja. Yang pertama nomor 1. Apakah punya sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Untuk sekolah kita di sini. Visinya yang pertama mewujudkan sekolah profesional berkarakter dalam membentuk generasi yang berwawasan global, tangguh dan menguasai perkembangan tech. Nah, menurut saya visi yang ada di sekolah kita kayaknya itu sudah. Sudah. Ayo, udah kita kameran. Aku yang ini tadi aku. Wah, gak ada yang kamu bingung maksudnya. Udah kita kameran. Saat ini di sekolah kita sudah menggambarkan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Ya, yang pertama sudah ada komputer, tek, agama, sholat, Ya aku bisa ingat. Terima kasih Pak Peggy untuk soal nomor 2-nya. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kalau menurut saya, karena di tempat saya adalah arena bermain anak-anak yang berbeda-beda sekolah, menurut saya di sekolah ini SD
SD Muhammadiyah 14 sudah menunjukkan perbedaan murid di sekolah SD Muhammadiyah ini dengan SD di sekolah lain. Dari segi karakternya itu sudah kelihatan. Anak-anak yang main di tempat saya dengan anak-anak di sini, alhamdulillah lebih berkarakter di SD Muhammadiyah 14. Dan untuk penguasaan ipteknya, alhamdulillah SD Muhammadiyah 14 sudah ada kode. Terima kasih Pak Wendy sudah mengajarkan kode di SD Muhammadiyah 14. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kalau ada jawaban dari teman-teman yang lain, kami persilakan. Sudah mewakili semua itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan bisa mendengar baca di situ, itu sudah tahun berapa ya Bu Titi kita di Karangpandan ya? Membuatnya sudah lama sekali. Itu dulu membuatnya di Karangpandan, semua kepala sekolah dan 2 orang guru. Waktu itu saya masih menjadi guru Bapak. 1 kepala sekolah, 2 orang guru dari Muhammadiyah dikirim ke Karangpandan di rumahnya Ibu, di vilanya Ibu Zainal yang dulu kepala SD Alam Surya Lestari. Di sana kita membuat visi, misi, dan tujuan sekolah. Dan itu masih kalau ibunya kan lebih bagus sama di rumah gitu. Karena nanti rumah tidak jadi sepi kalau bapak, ibu, dan anak-anak semua ke masjid, akhirnya rumah menjadi seperti kuburan, tidak dipakai untuk kegiatan sholat. Bu Endang ojo terus Bupati padune ra tau nang masjid. Memang saya kalau jarang-jarang sekali ke masjid, kalau tidak ada kegiatan saya memang jarang sekali ke masjid karena yaitu penanaman saya. Rumah saya karena paling belakang dan cucu-cucu saya itu rumahnya Mbah Ti ada hantunya. Cucu-cucu saya itu seperti itu Pak Usmi, kecil-kecil masih 2 tahun 3 tahun, mengatakan katanya rumahnya Mbah Ti ada hantunya. Makanya saya takut nanti kalau saya tidak pakai sholat, tidak pakai ngaji, saya takut benar-benar ada hantu di situ. Bukan ini cuma gojekan gitu. Nah itu mimpi kita, mimpi SD Muhammadiyah 14. Mari kita mimpi bersama menjadikan SD kita itu menjadi SD yang diminati, dimaui, dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik putra-putri bangsa. Alhamdulillah kami sudah dapat 20 siswa untuk tahun ajaran 2023-2024. Dan tadi insya Allah ada tambahan di kelas 5 Pak Pendi, kelas 4 ini 19 ya. Insya Allah dari tempatnya Ustadz Marsito Atman Al-Fatah mau pindah ke sini. Nah ada apa Bapak kok penjenengan mempercayakan ke SD kami? Saya percaya Ibu kalau di Muhammadiyah insya Allah amanah. Amin saya bilang gitu. Laki-laki karena dia ikut mbahnya di sebelah utara Soto Gede. Mudah-mudahan nanti dia betul ke sini tidak ke SD 7. Nanti masih Juli. Itu untuk apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi kita nggih? Nah, visi kita itu memang sudah berubah. Nanti insya Allah ketemu
Tadi saya nyari kemerungsung, jadi insya Allah nanti ketemu. Mungkin saya hanya lupa saja naruhnya di mana. Memang sudah diambil sama Pak Wendy dari kota, disampaikan ke saya. Tapi saya taruh di mana saya masih lupa. Nanti visi kita sudah berubah karena dengan adanya penerapan IKM di SD kita. Yang penting kita tetap semangat. Itu visi kita hampir masih sama, tapi kalau yang kemarin kan sekolah. Kalau visi itu kan harus menohok ke peserta didik. Jadi bukan sekolah tapi peserta didik. Gitu Bapak Ibu, mungkin kalau nanti belum puas bisa besok kita lanjutkan atau nanti tidak terlalu makan waktu. Ya, akhir kala bila taufiq hidayah wa ridwanaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini sangat penting. Ajaran masa kita sendiri juga harus bersikap seperti itu. Terus ketaatan dalam beribadah, serta penanaman kepada anak sikap tentang sesuatu yang perlu kita tanamkan kepada mereka, bahwa sekolah ini milik kita bersama. Mari kita jaga, mungkin dari kebersihan, kedisiplinan, terus apalagi ya, ketaatan dan sebagainya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kita sudah melaksanakan. Sedikit kekurangannya mungkin ya ada tadi ada lukanya tadi ya. Lukanya supaya sembuh ya, ayo tak lupa kayak tadi. Dan bagaimana seperti itu, mari agar sekolahnya wis loro. Nah, seperti itu. Mungkin sikap-sikap seperti ini meski sulit untuk kita melakukan, tapi setidaknya kita sudah berusaha menjadi yang baik. Gitu. Mungkin ngono wae lah. Nah, tak tanya jawabannya. Iya. Sapa Mas Vivi menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini sangat penting. Ajaran masa kita sendiri juga harus bersikap seperti itu. Terus ketaatan dalam beribadah, serta penanaman kepada anak sikap tentang sesuatu yang perlu kita tanamkan kepada mereka, bahwa sekolah ini milik kita bersama. Mari kita jaga, mungkin dari kebersihan, kedisiplinan, terus apalagi ya, ketaatan dan sebagainya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kita sudah melaksanakan. Sedikit kekurangannya mungkin ya ada tadi ya ada lukanya tadi ya. Lukanya supaya sembuh ya, ayo tak lupa kayak tadi. Dan bagaimana seperti itu, mari agar sekolahnya wis loro. Nah, seperti itu. Mungkin sikap-sikap seperti ini meski sulit untuk kita melakukan, tapi setidaknya kita sudah berusaha menjadi yang baik. Gitu. Mungkin ngono wae lah. Nah, tak tanya jawabannya. Iya. Sapa Mas Vivi. Wendy, ya.
diajarin oleh instruktur. Jadi saya ini kalau di pembelajaran Pak Pendi itu ditemani oleh fasilitator dan instruktur untuk mempelajari modul-modul itu. Nah, sedangkan saya sebagai pengajar praktek berfungsi untuk mendampingi jika Pak Pendi misalkan ada sesuatu yang mungkin belum paham atau belum dikomunikasikan seperti itu. Dan pendampingan seperti ini dan pengecekan tugas seperti itu. Tugasnya juga mungkin banyak tapi menyenangkan gitu loh, seperti itu. Nah, Ini sebenarnya saya masih bingung mau jawabnya, Ustaz. Masih mencari jawaban. Pertanyaan yang kelima yaitu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kalau saya inginnya kita berkolaborasi, bareng-bareng. Ayo kita buat sekolah ini menjadi lebih baik. Bagaimana murid-murid kita ini nantinya setelah keluar dari sini itu menjadi sosok yang bertakwa, berakhlak mulia, dan juga nggak ketinggalan ikutnya. Intinya ya saya mengharapkan kita berubah bareng-bareng, saling mengingatkan kalau ada teman yang salah, dan tidak marah kalau dikritik. Ya, intinya itu ya, digarisbawahi itu kritik yang membangun, yang harus kita terima dengan lapang dada, dan kita juga berusaha berubah untuk berubah. Kalau jujur saja, saya juga sama dengan Bu Handa. Masalah kedisiplinan datang itu saya memang sering terlambat Ustaz. Tapi terus terang saya sudah berusaha seperti Bu Handa, sudah berusaha, sudah sama-sama. Oh iya, Ustaz monggo. Siap. kita berbeda ya. Masalah itu jadi PR besar gitu ya. Jadi sampai kepala sekolah itu jujur gitu, telatan kabeh. Nah, akhirnya punya solusi. Solusinya jika datang jam 6.50 dan pulang jam 13.30, maka mendapat reward berapa itu? Lumayan 10.000. Jadi kalau bulan itu kalau nggak dapat kan banyak guru-guru yang bersemangat. Jadi akhir bulan itu nanti gajian itu plus gitu. Tadi kepala sekolah kan memikirkan kesejahteraan aja. Oke, berhubung saya juga jarang Ustaz. Saya juga menemui itu di beberapa sekolah. Seperti di sekolah adik saya, hari Salah itu juga sudah melakukan hal tersebut. Jadi jam 7 kurang 1/4 atau jam 7 kurang 10 absen pinjer ya, absen pinjer Pak absen itu nanti dia di akhir bulan akan dapat bonus. Kalau terlambat tidak terpotong karena itu memang sudah haknya. Yang penting ketika mereka mengajar, masuk ngajar kan tidak terlambat, dia tidak meninggalkan kewajibannya untuk mengajar di sekolahan. Kalau masalah tambah bonusan, ini saya tanpa bisa. Kalau itu bisa dilakukan di sekolah-sekolah besar karena mungkin muridnya juga banyak. Kalau kita kan ada juga di dana kita. Doakan saja semoga sekolah kami semakin berkembang, muridnya semakin banyak yang masuk, dan insya Allah ini nanti bisa menambahkan kesejahteraan Bapak Ibu. Kita juga saya berharap saya Pak Ustaz Bayu semuanya. Insya Allah doakan ya Ustaz. Semangat Ustaz. Baik, itu tanggapan saya dari soal nomor 5 yang Pak Fendi ajukan. Terima kasih Pak Fendi atas waktunya, matur nuwun atas masukannya Ustaz.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan yang kedua buat jenengan semua, serta penghargaan yang luar biasa buat Ibu Kepala Sekolah. Ya, Bapak Ibu semuanya, acara ini saya apresiasi kenapa? Karena Masya Allah luar biasa, tidak saya bayangkan kira-kira bisa berjalan baik gak ya? Masya Allah, ternyata luar biasa. Jenengan bisa mengikuti dengan ikhlas. Masya Allah, saya ini luar biasa dan menjadi pahala kita bersama. Bapak Ibu semuanya, saya mau garis bawah ini berbicara tentang visi misi sekolah yang harus digaris bawah itu adalah KI 1, KI 2, KI 3, KI 4-nya nampak. Betul. KI 1 kan jelas ya, religius, berarti kan bertakwa, seperti itu ya. Terus KI 2 kan karakter, nah itu ya. Terus yang ketiga pengetahuan, yang keempat skill, keterampilan. Makanya kenapa tadi Bu Kepala Sekolah juga luar biasa kita sudah memunculkan profil pelajar Pancasilanya. Itu yang terpenting sesuai dengan kurikulum 2013. Itu yang terpenting. Nah, tadi ya yang dibawakan Pak Pedi itu dari awal masalah yang numpang gitu ya. Yang tadi numpang coba terbayang nggak bahwa antara satu dengan yang lainnya itu sama apa berbeda? Hampir semua berbeda kan, sebenarnya berbeda kan? Nggak ada istilahnya hampir sama, semua berbeda gitu kalau saya lihat itu. Jenengan tadi menghadapi yang bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Nah, sebenarnya untuk membuat visi sekolah itu yang harus dilakukan seperti ini gitu. Jadi visi sekolah itu disuruhkan bersama-sama, minimal di tataran guru dulu dengan melihat kondisi realitas di lapangan. Tadi kan Pak Wahyu anakku gimana memfasilitasi anak supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Jenengan tadi Bu yang kritis kayak gitu, gimana dibadahi gitu seperti itu. Nah tadi juga kita udah ada teks seperti itu. Nah itu difasilitasi gitu oleh kita dulu gitu. Setelah itu nanti di fasilitas kepala sekolah tentunya ya, kepala sekolah merumuskan misi itu yang dikehendaki apa. Tadi dengan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 rumus ke situ gitu loh. Ya, nah itu setelah itu maksudnya, keluarlah kata-kata tadi itu yang dirumuskan katanya tadi di Karang Pandang. Berarti sudah berapa tahun Ibu? 2008. Lah besok kita nanti di ajaran baru menjelang tahun pelajaran berapa itu? Tahun pelajaran berapa? 2023, 2024 mungkin nanti kita sekolah kembali, misalnya kita undang komite, undang perwakilan wali murid, gimana sudah cocok apa belum misalkan. Kalau sudah cocok ya sudah gitu. Nah caranya tadi yang disampaikan Pak Pen itu udah tepat, misalnya seperti kan mengidentifikasi dulu tuh. Tadi misalnya yang pertanyaan kecil-kecil coba dimunculkan dari Pak Pen gitu. Misalkan apa tuh gitu, ditulis gitu loh, sehingga nanti visi itu bukan hanya slogan, tapi itu terdeskripsikan dengan baik. Dan tadi yang kuning-kuning tadi, gitu loh, ya. Tadi kan yang kuning-kuning tadi terlihat itu, yang tadi jenengan itu perintilan-perintilannya. Jadi sebelum memunculkan nanti visi sekolah yang kita harapkan gitu loh, kita deskripsikan dulu permasalahannya apa. Terus potensi yang dimiliki sekolah itu apa, kekuatan sekolah itu apa gitu loh, kelemahan sekolah itu apa. Makanya kemarin nanti bisa belajar dengan Pak Ferdi tentang paradigma perubahan visi lewat atap atau bagja. Nanti bisa dikenalkan ke teman-teman tentang atap atau bagja. Maka di sana itu akan muncul mimpi nanti sekolah ini itu lantai 5. Di setiap sudutnya ada LCD, di sana itu ada ini, di sana itu ada ini. Sehingga kalau dari jenengan muncul itu semangat
untuk mewujudkan itu. Maka insya Allah sekolah ini SD Muhammad yang 14 keren saya ini. Lantai 5, ini ruang sekolah ini, ini ngarepe ini taman, guru-guru ini ramah-ramah, disiplin kan itu kan, gitu loh. Itu mulanya dari sini, gitu loh. Kekuatan apa yang kita miliki? Jadi tidak ada lagi suratan aku sering telat kok. Tidak ada lagi gitu loh. Bu, guru kenapa bu guru telat? Aku aja nggak telat kok gitu loh. Nah, kan sampai majelis sakit hati gitu. Betul itu benar. Jangan merasa kita masuk, oh, nggak urusan itu mau. Ya kan kita nggak mungkin jawab seperti itu kan. Pasti kan ya Allah gitu. Terus kita berarti harus introspeksi pada diri kita sendiri seperti itu. Nah maka nanti visi sekolah itu kita lihat sudahkah berpihak kepada murid gitu loh. Ya, kalau sudah berpihak pada murid, sudah nanti kan tadi munculnya di deskripsikan saya muncul tadi Pak, di deskripsikan di situ sudah muncul visi, kemudian sudah selesai itu, maka langkah selanjutnya ayo garap bareng-bareng tentang program sekolah untuk mewujudkan visi tadi gitu loh. Tadi ITEK kan di sana sudah muncul ITEK, solusinya apa programnya tadi? Coding seperti itu. Ingin tadi kata bu kepala sekolah, Allahu Akbar piye caranya gitu. Program apa supaya anak itu ketika azan dia terberau, ya Allah betul. Jadi nanti respon itu yang dirasakan wali murid gitu loh. Wali murid akan merasakan, makasih bu, anak ketika azan sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika azan itu langsung dan orang, ayo surat nah gitu loh seperti itu enggak gitu tapi udah makasih ya dampak kan berdampak kan. Nah seperti itu. Jadi buat program-program di program ini program apa, makanya tadi cocok berkolaborasi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kurang 1 berarti ini udah lengkap 12 katanya 11 dengan kepala sekolah. Oh bukan 12 ya. Nah makanya di sini kita buat komitmen. Kalau kemarin ada masalah di antara kita, buang masalah itu, lupakan. Kita bangkit bersama, membangun kekuatan, membuat teamwork. Jadi ya, membuat apa namanya? Teamwork. Jadi membuat tim yang di sana ketika ada program, oke, ada program penghijauan kelas. Ketuanya siapa? Bu Fitri. Semua harus dukung apa yang diprogramkan Bu Fitri wes. Bu Fitri aku gini musuh kayak gini, ayo didukung gitu loh. Jadi jangan aku nih mau ya gawean tunggu gitu loh. Karena kita sudah berkomitmen bersama untuk memajukan sekolah SD apa setingkat tadi Mahesa gitu loh. Bismillah gitu loh. Kuatkan bersama. Jadi nanti kalau ibu bisa mampir ke sekolah SD Tenur Hidayah Surakarta, silakan. Nanti bisa kapan-kapan saya ajak untuk keliling kayak bagaimana gitu ya. Dan ya mungkin jenengan melihatnya wow, ya memang wow gitu loh. Pasti wow gitu loh. Pasti wow gitu loh. Lah makanya pasti wow dengan kelas ber-AC gitu. Di depan kelasnya banyak taman-taman kelas ya, itu kan impian dari visi-visi sekolah gitu loh, bukan sengaja mengada-ngada, bukan. Nah makanya kita pelan-pelan, apalagi ini guru muda berkolaborasi dengan guru yang sudah berpengalaman. Bu siapa tadi? Bu siapa itu? Bu Titi sudah 20 tahun mengajar, otomatis kan pengalamannya. Nah, Bu Fitri langsung siap Bu Fitri, aku mendukungmu. Wah, gitu. Siap ya Bu Fitri Bu. Saya mendukung terus Pak. Oh, betul. Oke maksud saya itu seperti itu, siap Bu. Gitu. Walaupun saya sudah sepuh, tapi saya semangat. Nah, suatu saat Bu itu Bu Titi jadi ketua apa? Ya, di sini kita saling merasa karena kita guru. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan menjadi amal soleh dan apa yang berdampak kepada peserta didik menjadi jariah dan nanti anak itu yang membawa kita ke
gitu ya. Nah jika visi itu belum sesuai, maka kita rumuskan kembali. Dengan itu rumuskan pokoknya prosesnya seperti itu. Itu dari saya karena ini nanti bisa berlama-lama nanti tidak nyaman. Intinya dari saya mengapresiasi ini bisa berjalan dengan langsung. Ternyata bukan ketok-ketokan gitu loh, tapi tenangan ya Allah. Saya bertepuk tangan gitu ya. Dan terima kasih dukungannya sudah berkolaborasi dengan Pak Ferry sebagai calon guru penggerak. Dan ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Ternyata Pak Ferry mampu ya mengelola teman-teman sejak Jawa Timur. Dan nanti Pak Ferry akan melanjutkan lagi aksinya dengan siapa? Dengan wali murid, dengan komite sekolah. Karena kalau kita tidak bergerak, ya kapan lagi? Tadi Pak sudah bergerak, berarti siap menggerakkan dan digerakkan, gitu ya. Itu tetap semangat dan saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Intinya selamat berkarya, insya Allah SMSD Muhammadiyah 14 lebih maju lagi, lebih berprestasi dan siswa-siswa insya Allah besok 2 kelas muridnya 56 siswa datang ya optimis dong yang tempatnya nggak ada tapi kan saya bilang 5 lantai itu namanya mimpi seperti itu. Jadi seperti ini kita berdoa Allah jadi banyak anak-anak yang soleh, jangan tak soleh tambah soleh kemudian nanti bisa bermanfaat buat ini buat masyarakat nanti menjadi pejabat. Itu doa kepada anak proposal kepada Allah. Allah itu maha kaya ya kan gitu. Doa di mana saja impian jangan insya Allah kalau Allah mempercayakan kepada kita kepada SD Muhammadiyah dengan kepemimpinan Bu ya nanti dan teman-temannya bismillah kita ikhlaskan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferry dan Pak Budi.